Putri cantik dari kerajaan Spanyol ini sangat layak jika kita sebut sebagai Putri Disney loh teman-teman. Yaps, ia adalah Leonor Putri Asturias. Sebagai pewaris utama kerajaan Spanyol, tentu saja membuat Putri Leonor sangat menjadi sorotan awak media. Selain itu, banyak juga yang mengatakan jika Putri Leonor ini adalah putri tercantik di kerajaan Eropa. Jangankan orang lain, di sini aku pribadi saja menilai demikian. Bisa dibayangkan, secantik apa Putri Leonor ini? Kita lihat, mulai dari senyumnya yang indah, rambut pirang, mata biru, kulit putih, perawakan yang indah. Saking cantiknya Putri Leonor ini, menurut aku pribadi mau dia di curly rambutnya atau mau lurus aja, itu beneran sangat enak dilihat dan beneran gak ada bedanya, sama-sama cantik. Pokoknya untuk putri yang satu ini menurut aku pribadi sangat cantik luar biasa dan belum ada tandingannya untuk kecantikan seorang putri belia di masa kini. Dan itu bisa membuat kita jatuh cinta untuk pandangan pertama saat melihatnya gitu, Masya Allah. Mari kita mulai berkenalan. Lahir dengan nama Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz. Atau lebih mudahnya mari kita sebut saja Putri Leonor dari Asturias. Lahir di Madrid, Spanyol pada tanggal 31 Oktober 2005 silam. Leonor adalah anak pertama dari Raja Felipe VI dan istrinya Ratu Letizia dari Spanyol. Dan memiliki satu orang adik bernama Infanta Sofia. Nah, karena di sini Raja Felipe dan Ratu Letizia hanya memiliki dua orang anak dan keduanya adalah perempuan, maka Putri Leonor secara resmi berada di urutan pertama pewaris tahta kerajaan Spanyol menurut garis suksesi. Jadi ketika nanti ayahnya Raja Felipe berpulang, maka Putri Leonor akan otomatis naik tahta menjadi Ratu Leonor. Untuk informasi, Raja Felipe sendiri naik tahta pada tahun 2014 silam. Itu artinya Leonor telah menjadi pewaris utama kerajaan Spanyol ketika ia masih berusia 9 tahun. Kisah hidup seorang Leonor dimulai ketika ia mendampingi ayahnya pada acara yang menandai peringatan 40 tahun konstitusi Spanyol. Sama seperti sang putri, Raja Felipe VI pun memulai debutnya di usia yang sama dan pada acara yang sama pada tahun 1981 silam. Setelah acara peringatan 40 tahun konstitusi Spanyol, Leonor kelak terlihat mendampingi ayahnya di berbagai kesempatan. Pakar istana menyebutkan sesuai garis suksesi, Raja Felipe telah menunjuk Leonor sebagai tangan kanannya atau kepercayaan raja. Hal ini dibuktikan dengan selalu terlihatnya Leonor berada di samping kanan raja di berbagai acara resmi. Bayangkan, dari belia saja sudah ditunjuk sebagai tangan kanan raja. Selain karena faktor bibit unggul, tentu saja semua itu terjadi karena didikan kerajaan kepada Leonor, sehingga membuat Leonor sangat cerdas dan menguasai 5 bahasa, mulai dari bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Katalan, dan Mandarin. Akan tetapi, ketika berbicara di depan publik Barcelona, Putri Leonor memilih untuk menggunakan bahasa Katalan yang ia pelajari sedari kecil. Esto permite que todos podamos acercarnos a las obras de quienes hoy recibís nuestros premios. Ini tamparan banget gak sih teman-teman? Seorang Leonor dari usia 9 tahun sudah diangkat menjadi pewaris tahta. Kemudian di usianya sekarang di 2002, yaitu 16 tahun, sudah secerdas itu, sudah seelegan itu, sudah menguasai 5 bahasa, dan bahkan terlihat tidak ada tekanan ketika sedang berpidato gitu teman-teman. Ini tuh beneran beda banget, jauh banget sama kita yang cuman rakyat biasa dan jelata ini. Coba mari kita ingat-ingat, di umur 16 tahun, apa yang sudah kita bisa?
Sebagai seorang pewaris tahta, keterampilan dalam berbahasa merupakan aset terbesar yang harus dimiliki seorang calon raja atau ratu. Karena kedepannya mereka pasti akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan para pejabat dari berbagai negara. Selain itu, mereka pun akan mengadakan kunjungan ke berbagai negara. Selain cantik, Putri Leonor selalu berhasil tampil memikat pujian. Hal ini terjadi karena penampilannya yang selalu terlihat cantik, anggun, menawan di berbagai kesempatan. Sekalipun ketika ia sedang ketimpa angin, Putri Leonor ini akan tetap terlihat cantik. Wow, bayangin gak sih ketimpa angin aja cantik? Beneran masih terlihat beda gitu auranya. Gaya pakaiannya pasti selalu elegan dan anggun layaknya seorang princess. Ini emang dasarnya emang udah princess, terus dididik atau mungkin diarahkan. Jadi beneran terlihatnya itu princess sejak dini gitu loh teman-teman. Jadi beneran nyata princessnya. Nah, hebatnya walaupun usianya masih belasan tahun, Putri Leonor sangat mahir untuk mengatur emosinya. Sehingga ia selalu terlihat sangat tenang walaupun sedang ada dalam berbagai tekanan. Hal ini dibuktikan ketika ia berpidato publik untuk pertama kali dan media dunia hadir untuk mendokumentasikannya. Tidak sampai di situ, Leonor tampil dengan percaya diri dan menyapa para tamu VIP yang usianya jauh lebih tua dengannya. Leonor menyapa dengan keanggunan dan ketenangan yang dimilikinya. Aku jadi keinget pengalaman aku pribadi, jangankan untuk tampil di depan awak media, aku kalau misalnya presentasi di depan guru itu tuh udah gak ada reg-degnya. Masya Allah teman-teman, udah gak ada reg-deg banget guys, beneran gak ada reg-deg. Ini Leonor, seusia dia, udah sukses untuk menenangkan emosinya. Itu beneran kayak, apa ya, sebuah prestasi mental yang sangat luar biasa kalau menurut aku pribadi. Nah di sini, atau apakah teman-teman memiliki pengalaman tampil di depan umum yang bikin ngedereg-deg juga? Jika iya, bisa banget untuk ceritakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekarang mari kita mulai bahas mengenai fakta-fakta dari Putri Leonor. 1. Jadi pemegang tahta termuda seantero Eropa. Lebih tepatnya, ia sudah memegang tahta sejak berusia 9 tahun. Dan sekarang ketika tahun 2022, tepatnya sudah menginjak usia 16 tahun. Meski terbilang sangat muda, sebagai anak tertua dari Raja Felipe VI, Leonor tentunya sudah dipersiapkan sejak kecil untuk menjadi ratu di masa depan. Dan karena Leonor ini masih muda, ia tercatat sebagai pewaris tahta termuda di berbagai kerajaan Eropa. 2. Leonor adalah seorang polyglot. Polyglot adalah orang yang mampu atau bisa menguasai lebih dari 4 bahasa asing. Nah, di sini Leonor terbukti sebagai seorang polyglot karena dia terbukti bisa menguasai 5 bahasa asing, yaitu Arab, Inggris, Spanyol, Katalan, dan Mandarin. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa ila Maria Jamal, tahiyatuna al-harra wa ma khalis tahaniya. Kembali lagi, hal ini memang wajar terjadi karena sebagai calon penerus tahta, Leonor dituntut untuk menguasai lebih dari 1 bahasa. 3. Seorang kidal. Yaps, betul, Leonor adalah seorang kidal. Berdasarkan dari laporan media setempat, diketahui jika Leonor ini adalah seorang pengguna tangan kiri atau negeri Indonesia ini biasa menyebutnya dengan kidal. Hal ini dibuktikan saat Leonor menerima kalung ordo, lambang bulu emas yang diberikan kepadanya pada saat acara ulang tahun ayahnya yang ke-50 pada 2015 silam. Selain itu, Leonor kedapatan menyendok supnya menggunakan tangan kiri, sementara keluarga kerajaan yang lainnya menggunakan tangan kanan. 4. Sempat menderita tumor jinak. Ketika ia dibaptis pada 2006 silam, warga Spanyol sempat dihebohkan dengan hidung kecil yang terlihat merah. Ternyata setelah diselidiki, hal itu disebabkan oleh angioma atau sejenis tumor jinak yang berasal dari pembuluh darah. Meski tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya, kondisi ini tentu sangat membuat kedua orang tuanya panik. Apalagi jika kita lihat, Leonor ini adalah anak pertama, jadi wajar saja kalau mereka panik. Jangankan
kena tumor jinak. Kalau misalnya anak kita sakit panas aja, kita udah panik, apalagi ini tumor jinak. Jadi nggak bisa dibayangin atau nggak bisa kebayang gimana paniknya seorang raja dan ratu dari Spanyol saat itu. 5. Dijuluki sebagai Putri Disney. Karena parasnya yang sangat rupawan, tentu saja untuk statement ini siapapun pasti akan setuju. Bukankah demikian? Selain itu, karena kecantikan yang ia miliki, ia sukses dijuluki sebagai Putri Disney dan Putri tercantik seantero Eropa. 6. Memiliki berbagai macam keahlian. Selain terlihat cantik, elegan, dan menawan, ternyata sosok Leonor ini memiliki berbagai macam keahlian. Ia sangat mahir bermain selo. Tidak sampai di situ, calon ratu termuda ini ternyata mahir dalam berolahraga seperti senam, skating, berlayar, hingga tenis. Dan itulah beberapa fakta dari calon ratu Spanyol. Nah, teman-teman, di sini aku mau tanya, apakah teman-teman sudah pernah memesan makanan dengan menu komplit? Tentunya terdapat beberapa tambahan spesial yang tidak dimiliki di menu-menu lain. Ketika kita melihat seorang Leonor yang sudah pasti cantik, elegan, menawan, anggun, pinter, cerdas, bisa mengatur emosinya, tentu saja kita bisa menyebutnya sebagai paket komplit. Pokoknya aku beneran ngerasa apa-apa yang bagus udah diborong sama Leonor gitu, teman-teman. Teman-teman ngerasa gitu nggak sih? Kalau ngerasa, coba komen di bawah. Dan sekian dulu video yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.